kita harus tetap apa? Semangat dalam belajar. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ya, kita harus memulainya dengan berdoa agar proses pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Ilmu yang akan dipelajari sebentar benar-benar kalian akan pahami dan mengerti dan dapat aplikasikan di masa depan. Baik, sebelum kita memulai, tolong Elvira pimpin kita dalam doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Iya, hadir semua ya, syukur ya. Baik, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Sudah siap belajar? Sudah. Saat ini kita masih dalam situasi pandemi COVID-19 ya. Kita harus tetap melaksanakan protokol apa? Kesehatan. Tetap menggunakan masker. Kemudian kita harus tetap menjaga jarak agar terhindar dari COVID-19. Ya, anak-anak sekalian, masih ingat minggu lalu kita belajar tetap materi iklan. Kita belajar tentang apa? Pola penyajian teks iklan. Ada berapa pola penyajian teks iklan? Ada dua. Yang pertama, kemudian yang kedua apa? Media elektronik. Ada berapa iklannya? 3. Ada 3 yang kita telah pelajari. Jadi minggu lalu setelah kita pelajari pola penyajian teks iklan, hari ini kita akan belajar tentang kaidah ya kebahasaan teks iklan. Sekarang saya akan menjelaskan apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Coba perhatikan ini ya. Melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model problem based learning atau PBL dengan pendekatan saintifik ya. Setelah berdiskusi dan mengamati contoh teks iklan, peserta didik dapat menemukan kebahasaan teks iklan yang meliputi apa? Persuasif, imperatif, berima, puitis, berkesan positif, dan yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar dengan tepat. Anak sekalian, setelah saya menjelaskan tujuan pembelajaran, kira-kira ya apa sebenarnya manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita mempelajari kaidah kebahasaan teks iklan? Ada yang bisa membantu saya? Manfaatnya adalah kita dapat menemukan kaidah-kaidah kebahasaan dalam teks iklan. Ya, baik anak-anak. Jadi benar yang dikatakan oleh Elvira bahwa manfaat setelah kita mempelajari kaidah kebahasaan teks iklan yaitu agar kita dapat menemukan bahasa-bahasa apa yang digunakan di dalam sebuah iklan ya. Apakah itu bahasanya persuasif, apakah itu bahasanya imperatif, apakah dia berima, apakah dia berkesan positif ataukah ringkas. Nah, sebentar itu yang akan kita pelajari di dalam pembelajaran kita. Nah, ya, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kaidah kebahasaan teks iklan. Sebentar, Ibu akan menampilkan teks iklan, slogan dan poster di layar infocus. Kalian akan memperhatikan. Kemudian kita akan mencari ya yang mana atau kaidah-kaidah atau aspek-aspek kebahasaan yang digunakan dalam teks iklan tersebut. Nah, setelah itu, setelah Ibu menjelaskan, kemudian kita mencari tahu yang mana kaidah kebahasaannya, apakah itu kaidah kebahasaan persuasif, imperatif, berima, berkesan positif, dan ringkas. Ibu akan membagi kalian dalam kelompok, beberapa kelompok, kemudian kalian akan bekerja sama mengerjakan LKPD di dalam kelompok tersebut. Nah, setelah mengerjakan LKPD, ya, secara berkelompok kalian akan mempresentasikan
hasil pekerjaan atau diskusi kelompok kalian dengan teman-teman. Kemudian kelompok yang lain akan menanggapi, memberikan tanggapan dan memberikan saran terhadap penampilan kalian. Bisa dipahami? Oke, baik, terima kasih. Anak-anak sekalian, baik. Sekarang kita masuk dalam kegiatan literasi. Saya memberikan waktu kepada kalian selama 10 menit untuk membaca bahan ajar yang saya telah bagikan, ya. Silakan membaca. Ya, baca dan pahami ya. Baik, cukup ya. Sekarang coba kita perhatikan slide-nya. Slide ini fokusnya ya. Apa saja kah aspek kebahasaan teks iklan? Ya, apa saja sih? Nah, coba diperhatikan. Di sini ada gambar poster, kemudian ada iklan, kemudian ada Teks slogan, ya. Nah, poster ini ya kita sudah mempelajarinya pada minggu lalu. Oke, baik. Kita masuk pada kaidah kebahasaan yang akan kita pelajari. Coba diperhatikan di depan. Nah, kaidah kebahasaan teks iklan, ya, slogan dan poster. Yang pertama ada persuasif. Yang kedua apa? Imperatif. Ada imperatif. Yang ketiga berima. Keempat Berkesan positif. dan yang kelima Ringkas. ya. Kalimat bujukan atau kalimat yang mengajak tetapi tidak secara langsung. Ya, kalau disuruh jagalah lingkungan dari pengaruh narkoba, kalau kalimat persuasifnya supaya kita dibujuk supaya jangan mau menggunakan narkoba, apa katanya? Katanya yang cocok untuk kalimat persuasif apa? Imperatif. Narkoba Membunuhmu. narkoba membunuhmu. Kemudian, apakah berkesan positif ini? Positif. Berkesan positif ya. Mengapa dia berkesan positif? Supaya lautnya kita bersih, sehat ya, keras ya. Nah, kemudian lihat lagi nih. Contoh berikutnya. Ya. Apa ini? Listrik Ini pintar. pintar solusi ulang dari PNN. Apalagi nih? Beralih ke listrik pintar. Nah, coba dilihat. Ini ada kalimat persuasifnya, Kak. Bujukannya. Dibujuk supaya apa? Menggunakan apa ini? Listrik pintar ya. Kita tentang apa? Listrik pintar ya. Kemudian apakah ini ringkas? Ringkas. Tentu saja ini ringkas ya. Kenapa? Karena tidak menggunakan kalimat yang Panjang. Ya. Lihat lagi nih ya. Nah, ini juga. Apa ini? Alfamart. Apa ini? Belanja puas harga pas. Ya. Nah, Alfamart ini, iklan Alfamart ini menggunakan kalimat persuasif atau tidak? Kalimat persuasif bujukannya yang mana? Belanja puas harga pas. Nah, kita dibujuk di sini di Alfamart, kita akan belanja puas Dan harga pas. harga pas. Nah, Alfamart ini, iklan ini apakah ada kalimat imperatifnya? Tidak ada. Tidak dikatakan apa? Ayo ke Alfamart. Kalau ada kata ayo, segera ya ke Alfamart, itu baru berisi tentang imperatif ya. Kemudian apakah ini berima? Berima. Berima apa? Puas dengan pas. Puas dan pas. Jadi kata puas dan pas itu memiliki rima yang sama. Bunyi apa akhirnya? S. Nah, kemudian apakah ini berkesan positif? Ya, berkesan positif ya. Mengapa? Karena dia menampilkan apanya? Apanya dia tampilkan? Kalau berkesan, kita akan masuk dalam kegiatan diskusi kelompok ya. Nah, pembagian kelompok ini saya rubah lagi ya supaya tidak jenuh. Baik, nah sekarang sudah terbentuk kelompoknya. Ini kelompok 1 angkat tangan. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Ya, oke, ada 4 kelompok.
Baik, sekarang di tangan Ibu ada LKPD ya. LKPD ini ya berisi ada 6 teks iklan. Ada 6 teks iklan seperti tadi yang saya sudah gambarkan, tetapi teks iklan yang baru ya. Nah, tugas kalian adalah bisa dipahami? Sekarang yang saya bagikan. Ya. Waktunya 25 menit. Ya, baik. Cukup ya, cukup selesai kalian berdiskusi. Sekarang waktunya kalian akan mempresentasikan ya hasil pekerjaan kalian ya, seperti tugas-tugas kita pada minggu-minggu yang lalu. Sekarang gelombang 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Iklan cuci tangan. Persuasif. Tidak, karena kalimat bujukan atau kalimat tidak langsung tidak ada. Imperatif. Ayo mencuci tangan pakai sabun mengandung kalimat yang memerintah atau mengharuskan agar tidak terkena kuman. Banyak menggunakan kalimat. Oke, baik. Ya, temanmu kelompok 3 sudah mempresentasikan pekerjaan mereka. Ada yang mau memberikan tanggapan? Masukan, ciptakan dan kuman katanya. Kemudian ada lagi tidak? Rimanya? Bunyi yang sama. Hari dan anti. Hari dan Anti. anti ya, kelompok 3 ya. Ada rima di Nuvo, yaitu hari dan anti. Kenapa? Sama-sama bunyi akhir apa? I. Masih ada yang lain? Sudah tidak ada? Oke, baik. Penampilan kelompok 3 sangat bagus ya. Sebagian besar jawabannya sudah benar, hanya beberapa yang dikoreksi. Mohon diperbaiki. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Tadi kalian sudah secara berkelompok mengerjakan LKPD ya. Telah bersama-sama menelaah kaidah kebahasaan mulai dari iklan apa yang pertama? Nuvo. Kemudian iklan yang kedua adalah Cuci tangan. cuci tangan. Kemudian iklan yang ketiga adalah listrik. Yang keempat Indomie, dan yang kelima Speedy. Ini menggunakan kalimat persuasif, yakni Indomie goreng bikin nonton bola makin semangat. Kalimat ini membujuk caleg untuk membeli Indomie agar menonton bola semakin semangat. Imperatif. Teks iklan ini tidak menggunakan kalimat imperatif sebab tidak ada ajakan langsung untuk membeli Indomie. Kalimat berima. Teks iklan ini mengalami bunyi rima akhir yang sama, yakni bunyi kin pada kata bikin dan makin. Positif. Teks iklan ini menggunakan kalimat bernilai positif, yakni memberikan informasi positif berkaitan keunggulan Indomie, yakni membuat nonton bola semakin semangat. Ringkas. Teks iklan ini menggunakan kalimat-kalimat yang ringkas, padat, dan jelas, hanya menggunakan 7 kata. Oke, baik, terima kasih. Ya, kembali. Nah, minggu depan kita masih akan bertemu ya dalam pembelajaran berkaitan juga dengan teks iklan, tetapi materi yang baru. Materi kita minggu depan yaitu menyimpulkan. Baik. Nah, setelah kita belajar hari ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Sudah dimengerti semua? Sudah. Silakan tugasnya dikerjakan. Minggu depan kita ketemu lagi dengan materi yang baru. Sebelum kita mengakhiri, tolong ketua kelas pimpin kita dalam doa. Oke, perbaiki sikap dulunya. Sebelum kita istirahat, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk hari ini. Selamat siang.